Jamaah salat subuh rahimakumullah, di pagi hari ini kita masuk bab baru tentang kitab Asrarul Kasb wal Ma'ash, rahasia usaha, rahasia di balik kerja dan kehidupan. Apa yang bisa kita gali dari mengenai rahasia kehidupan dan juga rahasia pekerja atau berusaha? Kita nanti baca takbir dulu, mudah-mudahan muallif kitab ini dengan wasilah membaca takbirnya ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ulumahu wa yakum, kitab Adabul Kasbi wal Ma'ash, pembahasan tentang etika, adab, tata cara berusaha dan mencari sumber kehidupan. Faslul kasbi wal hath alaihi, bab tentang usaha dan motivasi atau dorongan untuk berusaha. Amma minal kitab faqaulu ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asha, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna an-nahara ma'asha, siang hari dijadikan untuk tempat mencari kehidupan. Fa dzakarahu fi ma'radil imtinan, atau mencari harapan. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun, dan sungguh kami jadikan untuk kalian kehidupan yang layak, qalilan ma tashkurun, tapi kalian sedikit yang bersyukur. Faja'alaha rabbuka nikmatan wa talaba syukra 'alaiha, Allah menjadikan dunia dan kehidupan ini sebagai sebuah kenikmatan dan meminta kita bersyukur atas semua karunia-Nya. Wa qala ta'ala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, di ayat lain Allah mengatakan fantashiru fil ard, menyebarlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah. Jadi dari firman ini pesannya jelas, bahwasanya Allah menyediakan dunia dan seisinya untuk kita semua, untuk manusia, dan kita diminta untuk bersyukur atas segala sesuatunya. Maka dalam beberapa hadis lain yang diungkapkan sebagai bahan motivasi kita untuk bekerja, ada hadis begini: man amsa kalan min amali yadihi wa amsa maghfuran lahu. Ya, hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani, man amsa kalan min amali yadihi wa amsa maghfuran lahu. Barang siapa dia pulang di waktu sore hari dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek karena amal yadihi, karena dia habis bekerja, bekerja untuk dirinya, bekerja untuk keluarganya, bekerja untuk istrinya, amsa maghfuran lahu, maka saat itulah amsa maghfuran lahu, diampuni dosanya. Jadi orang bekerja itu bagian dari zikir. Orang sering nggak sadar kan kalau kita kerja itu dianggap sebagai hanya nyari uang. Ternyata ada hadis yang mengatakan wa amsa man amsa kalan min amali yadi amsa maghfuran lahu. Orang yang bekerja lelah di sore hari, pulang ke rumah layeh-layeh karena lelah, maka saat itulah amsa maghfuran lahu, maka saat itulah dalam kondisi diampuni dosanya. Jadi bekerja itu sebenarnya bukan hanya sekedar mencari uang atau mencari makan, karena banyak orang yang tidak bekerja tetap bisa makan, kan gitu kan? Jadi hakikatnya bekerja itu menjalankan sunnah Rasulullah.
bekerja menjalankan sunnah Rasulullah, masalah hasil kita serahkan kepada Allah, kan gitu ya. Yang penting bergerak terus. Karena ada satu mahfuzat, hafalan yang sering populer di kalangan pesantren itu, al harokatu barokah. Ada istilahnya al harokatu barokah. Gerak itu berkah. Jadi yang penting itu gerak. Jadi ternyata gerak itu barokah. Ya. Al harokatu barokatun, itu berarti gerak itu berkah. Berarti yang penting pergi gitu. Pergi ya bergerak, mencari apapun itu, entah anggap pekerjaan yang paling ringan, jadi tukang parkir, jaga belokan, kan gitu ya. Semuanya keluar, akhirnya gitu. Itu apa? Barokah, karena itu bisa melahirkan, memunculkan keberkahan. Nah, apa arti berkah itu? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kebahagiaan, tambahnya kemakmuran, ziyadatul khair. Maka penting. Jadi apalagi memang itu sudah pekerjaan yang jelas menghasilkan. Orang bergerak saja itu sudah berkah. Maka kalau merujuk pada hadis ini, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Maka barang siapa yang dia sore hari pulang dalam kondisi lelah karena dia habis bekerja, maka saat itu juga dosa-dosanya diampuni olehnya. Maka sebenarnya bekerja juga dalam wujud kita bersyukur atas dunia yang diberikan kepada kita. Karena segala isi yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan apapun kenikmatan pada kita kalau tidak kita jemput, kalau tidak kita ambil. Ya. Jadi ini luar biasa. Hadis-hadis ini perlu kita pahami. Jadi zikir kita, ini kembali ke yang sebelumnya kan. Zikir kita ketika kita bekerja sebagai satpam, zikir menjaga keamanan adalah zikir kita. Ketika kita menjadi pedagang, jagain warung, itulah zikir kita. Kan gitu ya. Ketika kita menjadi pemain bola, maka main bola itulah zikir kita. Kan kira-kira begitu. Jadi tidak harus selalu di tempat-tempat yang kita kenal sebagai tempat ibadah, seperti masjid atau langat atau yang lain sebagainya. Wa amal ahbar faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang juga disampaikan oleh Rasulullah, la ayyakhudha ahadukum hublahu fayahtadibu ala dhahrihi khairum min ayyatiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fais'aluhu a'tahu au man ahu. Seseorang yang mengambil mengambil talinya, mengikatnya, fayahtatibu ala dhahri, lalu kemudian dia menggendongnya di atas kepalanya atau di atas punggungnya, khairum min ayyatiya rajulun a'tahu Allah, itu lebih baik daripada seseorang yang seorang laki-laki atau orang dia datang kepada seseorang, a'tahu Allah min fadli, lalu Allah memberikan sesuatu darinya, fais'aluhu, lalu dia meminta, a'tahu au man'ahu. Jadi ini jelas sungguh orang yang walaupun dia bekerja memanggul kayu, tumpukan kayu di atas punggungnya, itu lebih baik daripada seorang yang meminta-minta. Jelas itu, datang ke orang lalu minta uang, baik dia dikasih atau tidak, itu jelas jauh lebih baik orang yang meskipun dia hanya menjadi kuli kayu, kan gitu, kuli bangunan. Pokoknya anggap pekerjaan-pekerjaan yang tidak populer, yang tidak keren, itu jauh lebih baik
daripada orang yang meminta-minta. Kira-kira gitu ya. Nah, hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a sabidata yaumin fanawwaru ila syabin dhi jildin wa quwwatin wa qad bakara yas'a. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Lalu dia melihat seorang pemuda yang kuat, memiliki otot yang kekar dan kuat, dan dia waqat bakara yas'a. Lalu dia pagi-pagi itu sudah yas'a, bekerja. Faqalu, maka para sahabat mengatakan atau berkata, "Wai hadza law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillahi ta'ala." Wai hadza. Kira-kira bully ya. Bully itu muda-muda begini kok kerja terus gitu ya. Pokoknya dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Kan kira-kira gitu terjemahan bebasnya. Wa hadza law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillahi ta'ala. Lalu Rasul respon langsung. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasul langsung merespon. La taqulu hadza. Jangan ngomong begitu. Salah kamu itu kira-kira gitu ya. Ngejek orang, membuli orang seolah-olah kalau orang nyari uang itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. La taqulu hadza fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa sabilillah. Ketahuilah, jika kalian atau jika dia keluar yas'a ala waladihi, berusaha untuk kira-kira untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Dia adalah orang yang berada di jalan Allah. Nah, ini fi sabilillah ini sering dimaknai dengan disamakan dengan kata-kata al-jihad fi sabilillah atau al-ma'rakah, perang. Para ulama seling kalau ada kata-kata fi sabilillah itu berarti awalnya yang dibuang adalah jihad fi sabilillah. Itu artinya kalau kita bekerja, kan gitu ya. Kalau kita bekerja nyari nafkah untuk keluarga itu fahuwa jihad fi sabilillah, sama dengan jihad fi sabilillah, sama dengan berperang di jalan Allah. Itu ya. Jadi wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'fuha fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja juga untuk dirinya sendiri, ya'fuha dalam rangka menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya, fahuwa fi sabilillah. Orang juga ketika dia keluar karena untuk menjaga harga dirinya agar dia tidak minta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga sama dengan fi sabilillah. Kan gitu ya. Jadi untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar berusaha untuk pamer, riya'an, pamer untuk pamrih, wa mufakharatan untuk gumede, kesombongan, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka itu adalah berada di dalam jalan setan. Dari kerja itu bukan buat bangga-bangga. Lagi-lagi bagi kita orang yang beriman, orang yang sudah ngaji harus sudah merubah niatnya. Kalau kerja itu niat untuk ibadah, kenapa? Untuk mencari nafkah untuk keluarga, anak, istri dan yang lain sebagainya. Bahkan pembantunya, kan itu, bahkan untuk pembantunya. Itu termasuk fi sabilillah.
Tapi kalau hanya untuk jaga image biar sudah kerja, biar dianggap tidak pengangguran, itu fi sabilis syaitan. Nah, dalam jalan syaitan. Nah, ini banyak hadis-hadis yang mengingatkan kita semua. Jadi makanya itu pentingnya kita ngaji itu di situ. Paham kalau kita apa yang kita lakukan, kita luruskan. Nah, jadi di dalam hadis Ibnu Majah juga disebutkan, maka saba atyabu min amal yadihi wa ma anfaqu. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dia kerjakan dengan tangan tangan sendiri. Artinya kerjalah ya. Wa ma anfaqur rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa khadimihi fahuwa shadaqatun. Dan seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada dirinya, kepada keluarganya, wa waladihi dan anak-anaknya, wa khadimi bahkan kepada pembantunya, fahuwa shadaqatun. Itu termasuk sedekah. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kenapa juga yang menarik, kenapa sampai pembantu disebut, yang bantuin di rumah yang bukan keluarga kita, tapi kalau bantuin kita disebut. Karena sebenarnya ini kalau berkaitan yang sebelumnya tentang hak laki-laki, suami dan istri, itu disebutkan bahwasanya ketika kita karena tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang harus kita lakukan seperti mencuci, memasak, menyapu, karena itu bukan pekerjaan istri ya, mencuci, memasak, bahkan dalam riwayat Imam Malik itu menyusui anak itu bukan pekerjaan istri. Bukan pekerjaan istri. Menyusui anak itu bukan pekerjaan istri. Pekerjaan kita sebagai suami. Itu artinya kalau kemudian di hadis ini disebutkan wa khadimihi, itu dalam rangka membantu pekerjaan kita. Maka kita kasih nafkah, kita kasih honor, kita kasih gaji, itu termasuk sedekah. Ya. Termasuk sedekah. Kenapa ya tadi? Mereka aja mengerjakan pekerjaan kita ya. Nyuci, masak, kadang nyuapin anak kita kan itu. Tapi giliran yang mengerjakan istri kita nggak dikasih uang, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebagai suami itu kadang banyak zalimnya kita itu. Jadi Rasul menegaskan di dalam hadisnya begitu. Jadi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi, kan gitu ya, wa khadimihi fahuwa shadaqatun. Itu semua adalah sedekah. Kita memberikan nafkah, memberikan pekerjaan, memberikan rezeki, memberikan gaji, memberikan honor ke keluarganya, anaknya, karena kita bahkan ke pembantu, itulah bagian dari sedekah. Jadi termasuk tadi. Maka kerja itu adalah, sekali lagi, bekerja itu bukan untuk mencari nafkah, tapi menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi hakikatnya kita bekerja itulah menjalankan sunnah Rasulullah, bukan mencari nafkah. Karena masalah nafkah itu adalah sudah bagiannya. Yang penting kita bekerja. Jadi yang penting itu bukan bekerja tetap, tapi yang penting adalah tetap bekerja. Jadi itu menjadi ibadah. Waqila ya Rasulullah ayil kasb atyab. Ya Rasulullah, ada yang sahabat bertanya, ya Rasulullah ayil kasbi atyab. Pekerjaan apa yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Rasul menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya, ya artinya bekerja.
Dia bekerja sendiri, bukan meminta-minta. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli itu adalah baik. Mabrur. Ini kata-kata mabrur menempel pada kata baik. Bukan hanya haji. Kita mendengarkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Rupanya pada jual beli disebutkan kullu bai'in mabrurun. Setiap usaha jual beli itu mabrur. Itu artinya, sekali lagi nanti ini nyangkut, menjelaskan hadis itu nyangkut satu dengan yang lainnya. Jadi jual beli itu termasuk pekerjaan yang banyak ibadahnya kalau kita di dalamnya niat ibadah. Maka kenapa ia disebut mabrur? Ingat, kullu bai'in, jual beli ya, bukan misalkan yang di dalamnya ada riba, minjam uang, lalu ada kelebihan, bukan begitu. Tapi ini jual beli. Kenapa jual beli itu mabrur? Karena di dalamnya banyak aktivitas menolong orang. Contoh nih. Ibu-ibu yang mau mencari sayuran, kalau nggak ada penjual sayur kan harus ke pasar, kan gitu ya. Itu kan pekerjaan yang sulit. Lalu ada seorang pedagang sayur di sekitar kita, lalu ibu-ibu datang ke situ, beli di situ, pembelian di situ. Dia sudah memotong mata rantai, waktu dan jarak kesulitan yang luar biasa. Maka ibadah penjual itu luar biasa. Tapi ingat sekali lagi, niatnya ibadah. Jadi kita menjual sesuatu itu niatnya ibadah, bukan mencari keuntungan. Ya keuntungan itu adalah bagian dari itu, kan itu ya. Keuntungan adalah bagian dari konsekuensi akibat. Tapi tujuan utama adalah menolong. Nah, seorang ibu-ibu nyari susu, kalau enggak harus ke mall yang jual susu, tapi di warung itu tersedia, itu menolong. Maka luar biasa. Kenapa disebut kullu bai'in mabrur? Orang yang berjual beli, orang menjual itu adalah mabrur, mengandung kebaikan. Nah, sekali kalau dikaitkan dengan haji, al-mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Kan gitu ya? Dan yang disebut mabrur itu ternyata juga haji. Di surah Al-Baqarah itu disebutkan. Mabrur itu kan asal katanya al-birru, birru, kebaikan. Di surah Al-Baqarah itu disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Tidaklah kebaikan, tidaklah termasuk kebaikan kalau hanya menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Itu artinya apa? Sholat. Jadi kebaikan itu bukan hanya ibadah, sholat, menghadap ke barat, menghadap ke timur. Nah, karena orang yang di barat kan menghadap ke timur, kalau orang yang di timur kan menghadap ke barat, maksudnya menghadap kiblat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan. Jadi yang disebut bir, mabrur, itulah man amana billahi, iman yang penting. Wa amila sholihan, setelah iman dia amal soleh. Nah, amal soleh itu ya selain ibadah, ya tadi orang yang ketika berprofesi sebagai pedagang, ya, dia menjual membantu orang mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Ketika dia menjadi guru, maka dia adalah ngajar pekerjaannya. Ketika dia menjadi pegawai, ya kerja di kantor, kan gitu. Man amana billahi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan. Jadi iman pertama kepada Allah, lalu wa amila sholihan. Iman dijadikan landasan amaliyah kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul kasbi kasbul amil idza nasaha. Sebaik-baiknya usaha adalah ya pekerjaan, orang yang bekerja. Sebaik-baiknya usaha pekerja. Ai bi an atqana wa tajannabal ghish. Jadi yaitu orang yang
bekerja, wa tajannabal ghish, menjauhi penipuan, menjauhi menipu. Jadi orang bekerja tapi menjauhi perlakuan curang, kan gitu ya. Ketika kalau di kebiasaan di perkantoran misalkan, kan hanya kerja rutin masuk setengah 8 pulang jam 4. Lalu di dalamnya misalkan jam kerja itu melakukan ghish, curang itu banyak hal. Bisa orang main-main, jam kerja tapi main-main, nggak serius. Bisa jadi ketika kerja dikasih pekerjaan nggak diselesaikan, atau ketika melakukan sesuatu ada penipuan, korupsi, kira-kira tanda kutip. Atau ketika dagang, wah ini barang bagus, padahal nggak bagus, gitu ya. Ini barang nggak ada cacatnya, padahal ada cacatnya. Itu ghish. Ya. Jadi orang yang baik adalah orang yang pekerjaan yang baik adalah kasbul amil idza nasaha. Jadi orang yang bekerja tapi dia berlandaskan pada ilmu idza nasaha. Karena ada nasihat yang kemudian dia mampu menjauhi penipuan itu. Wa qala Umar radhiyallahu an la yaqud ahadukum antara birizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni. Jangan sampai kalian hanya duduk saja ketika meminta rezeki, lalu kemudian kamu berdoa, ya Allah berilah rezeki padaku. Wah, gitu. Karena ini celaan Umar radhiyallahu anhu. Faqad alimtum anna as-samaa la tamturu dhahaban wala fiddan. Padahal kalian tahu bahwa langit itu tidak menurunkan emas dan juga perak. Karena ada cerita di masa Umar itu adalah orang yang tiap hari di masjid setiap pagi sampai nangis-nangis berdoa, ya Allah berikan rezeki. Lalu suatu saat dilempar sama Allah, sama Umar, lemparin uang, kerincing. Wah, berarti doanya dikabulkan. Bersyukur doanya dikabulkan. Tapi setelah 2-3, ini ternyata orang ini pekerjaannya malas kerja tapi doa terus gitu. Akhirnya dimarahin gitu. Kamu tahu nggak siapa yang ngasih? Gitu. Yang ngasih uang itu bukan Allah, tapi saya. Karena apa? Kamu harus tahu. Walaqad alimtum anna sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kamu tahu langit itu nggak mungkin akan menurunkan hujan emas atau perak. Jadi kalau mau dapat rezeki ya kerja, kira-kira gitu. Jadi dimarahin sahabat tersebut. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inni la akrahu an ar-rajul fariqan la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Sungguh aku, Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang juga dikenal sebagai ahli hadis, hafal Quran, perawi penulis Al-Quran dan sebagainya. Inilah akrahu, sungguh aku ini sungguh benci jika melihat seorang laki-laki fariqan, kosong, nganggur, la fi amri dunyahu, tidak di dalam urusan dunianya, wala fi amri akhiratihi, dan juga tidak di urusan akhiratnya. Jadi nggak ngapa-ngapain. Ini para sahabat juga mencela. Wa qila li Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, dan ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjid wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi faqala hadza rajulun jahlul ilmi. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang orang-orang yang fi man jalasa fi baitihi aw masjid, orang yang nongkrong duduk di rumahnya atau masjidnya. Wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi, dan dia mengatakan aku tidak mengerjakan suatu sampai kemudian datang rezeki kepadaku. Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, hadza rajulun jahlul ilm, ini orang yang sebodoh-bodohnya, jahlul ilmi. Jadi ini sekali lagi bagaimana para sahabat, para ulama mencela kita kalau tidak melakukan aktivitas, tidak bergerak, bahkan
Imam Ahmad ini bahasanya marah. Kalau udah ngelihat kayak gini itu hadza rajulun jahlul ilmi. Ini orang-orang yang sebodoh-bodohnya orang bodoh gitu. Jadi begitu celaan mereka yang kemudian bagaimana ajaran kita mengajarkan dengan baik, memotivasi agar kita selalu bergerak. Maka walaupun ketika kita misalkan kalau yang punya pegawai tetap di kantor ya, lalu keluar pensiun jangan kemudian tidak bergerak, harus bergerak. Karena orang yang tidak bergerak ini otaknya ini mandek. Kalau mandek itu nanti cepet sakit, akhirnya ya stroke, ya terkait dengan otak lah. Maka pikun, yang jelas pikun ya. Kalau otak sering dipergunakan, pokoknya bergerak aja. Bergerak. Kalau ibaratnya ya mungkin ibaratnya yang paling jelek ya mulung, nggak masalah gitu. Yang penting bergerak. Atau kalau punya ilmu ya ngajar, walaupun yang diajar anak-anak, kayak gitu. Biar apa? Otak ini biar tidak istirahat. Karena kalau istirahat itu nanti pikun, lama-lama cepat lupa dan sebagainya. Karena orang yang sering pikun itu karena otaknya tidak pernah dipakai atau jarang dipakai. Maka bergerak terus meskipun sudah pensiun. Kan itu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah, para sahabat juga para ulama yang tidak bergerak atau tidak bekerja. Innallaha ja'ala rizqi tahta dhillir ramhi. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah menjadikan rizkiku di bawah payung tombakku. Ini maksudnya tombakku karena ya tombak itu ya perang dan saat itu adalah anggap sebagai pekerjaan ya. Wa qauluhu alaihi salam hina dzakara at-thair. Ada sebutan yang Rasul mencontohkan kepada seekor burung, faqala taghdu himasan wa taruhu buqanan. Keluar dalam kondisi kosong, wa taruhu buqanan atau batonan. Dia kembali dalam kondisi kenyang. Jadi makhluk Allah yang tidak berakal seperti burung saja, kira-kira gitu ya. Ketika keluar dalam kondisi kosong, pulang itu mesti membawa rezeki. Kan gitu ya. Ibaratnya kalau ngelihat gajah itu nggak ada cerita gajah kurus. Gajah itu besar semua, gemuk. Padahal dia otaknya kecil banget. Otaknya kecil gajah itu. Tapi dia bisa makan dan tetap gemuk. Masa kita sebagai makhluk yang otaknya gede kalah sama gajah sama burung? Wa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajarruna fil barri wal bahri wa ya'maluna fi tahyilihim wa qadrabihim. Yang terakhir. Nah, contoh-contoh pekerjaan ini juga disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya para nabi sebelumnya itu karena untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, maka kalau dia makan sesuatu selalu dari pekerjaannya. Misalkan ada hadis yang menceritakan tentang Nabi Musa. Inna Musa sallallahu alaihi wasallam ajra nafsihi thamaniya sinina au asyrata ala ifahi. Jadi Nabi Musa itu bekerja untuk menjaga kehormatannya itu ya, selama kurang lebih sekitar 8 tahun, wakil terus 10 tahun. Wa ta'amu batnihi, karena untuk tadi memenuhi kebutuhan makanannya. Termasuk Nabi Daud. Juga diceritakan ma akala ta'aman qattu harubin ayyakulah min amal yadihi. Tidak ada makanan yang paling baik selain makanan itu diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Wa inna nabiyya Daud alaihissalam kana ya'kulu min amal yadihi. Nabi Daud saja itu juga makan dari amal
dari pekerjaannya. Nah, kenapa Nabi Daud yang dicontohkan? Nabi Daud itu raja yang sudah terpenuhi kebutuhannya. Tapi dia wa inna Nabiullah Daud alaihissalam kana ya'kula min amali yadihi. Jadi diceritakan, Rasul menceritakan leluhurnya Nabiullah Daud alaihissalam memakan makanan dari usahanya sendiri, bukan dari makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tetap bekerja, gitu ya. Tetap bekerja. Jadi kalau sampai Rasul mencontohkan seperti itu, lalu kita nggak bekerja, maka kita sama saja tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Lalu kapan kita diperbolehkan pensiun untuk mengalihkan ke yang lain? Kapan kita dibolehkan untuk pensiun untuk tidak bekerja lalu beribadah? Kira-kira gitu ya. Ini ada statement atau ungkapan dari penulis kitab. Ni'ma tarkul kasbi afdhalu li'amilin mustaghallin bitarbiyati ilmi dzahir mimma yantafi'un nas bihi fi dinihim kal mufti. Sebaik-baiknya orang yang meninggalkan usaha atau meninggalkan pekerjaan yang itu tertinggi, yang baik gitu, yang lebih utama daripada seorang alim yang sibuk mengajarkan ilmunya, atau seorang mufti yang mengeluarkan fatwanya, atau seorang mufassir yang mengeluarkan tafsirannya, au rajulun mustaghilun bi masalihil muslimina kasultan wal qadi wa syahid, atau lebih baik daripada seorang yang sibuk mengurusi urusan umat seperti raja atau hakim atau orang yang syahid. Fahaulai idza kanu yakuffuna minal amwalil marsad lil masalih au alqafil musbalah al fuqara awil ulama, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang merasa cukup dengan harta-harta yang sudah ada di tangan untuk kemaslahatan atau untuk diwakafkan yang mengalir kepada orang-orang fuqara. Jadi orang boleh berhenti, lalu mungkin Anda mau zikir terus. Itu kalau idza kanu yakufuna minal amwal mursadah lil masalih awil auqaf al musbalah al fuqara awil ulama. Fa iqbaluhum alamahum fi afdal min istighalihim bil kasbi. Jadi kalau kita sudah cukup kaya, sudah nggak bekerja, udah itu silahkan mau pindah profesi dari bekerja menjadi tukang zikir. Tapi disyaratkan tadi harta itu mengalir, ya, atau diwakafkan, ya untuk fuqara, ya, untuk para fuqara, untuk para pendidik, kan gitu ya, untuk para pengajar ngaji dan seterusnya, kan gitu. Fa iqbaluhum alamahum fihi afdal min istighalihim bil kasbi. Jadi kalau tidak sampai begitu, kita dianjurkan tetap bekerja. Jadi kasarnya nggak boleh pensiun kalau nggak kaya banget, kira gitu ya, nggak boleh pensiun. Kenapa? Ya tadi, kita bekerja pada hakikatnya maghfurun lahu. Hadisnya apa tadi? Hadisnya idza amsa kalan min amali yadihi amsa maghfurun lahu. Maka di saat itulah ketika kita lelah bekerja, pulang waktu sore dalam kondisi lelah, kan gitu ya, maka amsa maghfurun lahu. Maka saat itulah dosa-dosa kita diampuni. Zikir kita pakai kerja kita. Jadi ini seolah-olah ingin mengatakan nggak bisa kalian istirahat dari bekerja, karena bekerja itu adalah profesimu, bekerja itulah zikirmu. Walihada asyara sahabah an-Nabi Bakr radhiyallahu anhum bitarkit tijarah. Ini diisyaratkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika meninggalkan perdagangan. Abu Bakar itu pedagang. 5 waliul khilafah, untuk urusan, karena dia diangkat sebagai khalifah. Jadi
beliau itu ketika diangkat menjadi khalifah, semua profesinya, semua hartanya diberikan kepada umat. 0 rupiah. Mau ingat cerita cerita Umar sama Abu Bakar. Pokoknya para sahabat itu berlomba-lomba ya untuk berinfak. Diberikan semua kalau Abu Bakar, Umar itu merasa dia meninggalkan untuk dirinya sekitar 30%. Yang lainnya kasihkan ke umat. Lalu tanya ke Abu Bakar, kamu sisain berapa? Aku berikan semuanya untuk umat. Kalah lagi Umar. Umar sering begitu, ingin berkompetisi dalam kebaikan. Rujukannya Abu Bakar dan beliau selalu kalah karena Sayyidina Abu Bakar lebih ikhlas dan sudah bisa memberikan seluruh hartanya. Ya, termasuk ketika beliau dijadikan khalifah, seluruh hartanya diberikan kepada umat, lalu dia konsentrasi ngurusi negara. Idz kana dzalika yasghuluhu al masalih. Karena kenapa perdagangan ditinggalkan? Karena khawatir itu akan mengganggu ketika dia mengurusi umat, kemaslahatan umat. Kira-kira begitu. Kalau mau mencontoh Abu Bakar, ibadah yang lebih tinggi ya seperti tadi. Setelah kita diberi jabatan begitu, lalu seluruh hartanya diberikan untuk umat. Wallahu a'lam bishawab.